warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholidia Nur Naila Damani dari PBA 1. Saya Isfik Triani dari PBA 1. Kami ingin mendiskusikan judul ke-9 yang berjudul Hakikat Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter dan sikap manusia sesuai dengan norma. Dan karena hal itu, maka pendidikan merupakan faktor yang utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Dalam pendidikan, orang-orang yang mengikuti pembelajaran dinamakan peserta didik, di mana peserta didik ini membutuhkan arahan, bimbingan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya seperti guru dan orang tua untuk mengarahkannya ke arah kesuksesan. Peserta didik memang dikenal layaknya seperti kertas kosong yang akan diisi dengan tinta-tinta dan coretan. Namun, tidak selamanya peserta didik hanya menjadi bagian dari objek pendidikan. Ada saatnya peserta didik menjadi subjek pendidikan. Peserta didik harus aktif, kreatif, dan dinamis dalam menyikapi ilmu yang diberikan kepadanya. Ais, kau tahu nggak kajian teori peserta didik? Kajian teori peserta didik seperti sudah dijelaskan sebelumnya, peserta didik bukan hanya sebagai objek dalam pembelajaran, namun juga dapat menjadi subjek dalam pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah wajah utama dalam pendidikan, karena merekalah yang belajar, memiliki tujuan dan pewarisan untuk masa depan bangsa. Secara formalnya, peserta didik adalah orang yang berada di dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara ilmu, perilaku, dan juga fisik. Sedangkan dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut juga tolib atau murid. Secara etimologi, kedua kata ini berarti menghendaki. Sedangkan menurut terminologi, kedua kata ini berarti orang yang mencari hakikat di bawah arahan sang pembimbing. Kembali ke istilah tasawuf, di mana kedua kata ini berarti pencari jati diri untuk mencapai derajat sufi. Naila, kau tahu nggak 3 pakar pengertian pendidikan? Aku tahu, itu kan ada 3 istilah dalam bahasa Arab menurutnya yang menunjuk pada peserta didik, yaitu yang pertama, murid, ialah orang yang menginginkan sesuatu. Kedua, tilmid, istilah tilmis yang digunakan pada sekolah-sekolah atau pondok pesantren yang memang benar-benar bernafaskan Islam. Yang ketiga, thalibul ilmi, ialah orang yang sedang menuntut ilmu, pelajar dan mahasiswa. Istilah ini ditempatkan pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu di MTS atau SMP, MA atau SMA, atau perguruan tinggi. Dalam dunia pendidikan ada beberapa pandangan dalam proses pembelajaran. Dengan peserta didik, ada yang mendefinisikan peserta didik sebagai manusia belum dewasa atau pendidik untuk mengantarkannya menuju pada kedewasaan. Ada pula yang berpendapat bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri. Fitrah atau potensi tersebut mencakup akal, hati, dan jiwa, yang mana kala diberdayakan secara baik akan menghantarkan seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat peserta didik. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, peserta didik adalah seluruh insan yang dalam proses perkembangan ke arah yang lebih baik dalam unsur jasmani, rohani, dan keutamaan lainnya. Seperti halnya anak yang masih kecil yang belum pandai berbuat apa-apa. Lalu kemudian secara perlahan diajarkan beberapa hal seperti merangkak, berjalan, dan lain-lain, sehingga anak tersebut mampu mengerjakan semua hal ini. Begitu juga peserta didik.
melalui pelajaran taklim, tarbiyah, takdib, dan lainnya. Peserta didik diajarkan agar memiliki pemikiran yang rasional, logis, dan dapat bertanggung jawab sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik atau buruk. Sederhananya, perkembangan yang dimaksud adalah ketika peserta didik mencapai tingkatan terbaik dalam kemampuannya seperti melakukan aktivitas fiskal atau bergerak, berpindah, dan lain-lain, dan aktivitas rohani seperti berpikir, menalar, mensucikan diri, dan memahami kebenaran. Selanjutnya, hubungan antara pendidik dan anak didik dapat sebagai berikut. 1. Pelindung. 2. Orang dewasa selalu menjaga kepada anak didiknya dan selalu memperhatikan anak didiknya. Dengan demikian, peserta didik selalu diberikan perlindungan dalam hal jasmani maupun rohani. 3. Menjadi teladan. 4. Pendidik menjadi teladan bagi peserta didik yang ingin berbuat serupa, maka perlu bagi seorang guru memperhatikannya segala gerak-geriknya dalam berbuat. 5. Pusat mengarahkan pikiran dan perbuatan. 6. Pendidik biasa menurut sertakan peserta didik dengan apa yang dipikirkan, baik yang mengembirakan ataupun dengan apa yang sedang dipertimbangkan. Jadi pendidik memberikan penjelasan-penjelasan tentang berbagai hal-hal kepada anak mengenai apa yang sedang dipikirkan. 7. Pencipta perasaan bersatu. 8. Anak didik seolah-olah telah biasa di dalam suasana perasaan bersatu dengan pendidik. Dari suasana ini, Adapun karakteristik dan sifat peserta didik. Berbicara mengenai karakteristik adalah tingkah laku atau sifat yang ada di dalam diri peserta didik. Karakteristik berasal dari lingkungan sosial. Hal ini menentukan pola aktivitas dan meraih cita-cita. Berikut 3 hal yang wajib dilihat dalam karakteristik, yaitu: pertama, karakteristik berkaitan dengan kemampuan seperti intelektual, berpikir, dan psikis. Yang kedua, karakteristik berkaitan dengan lingkungan, latar belakang, dan status sosial sekitar. Yang ketiga, karakteristik berkaitan dengan perbedaan kepribadian. Nah, karakteristik peserta didik memiliki arti yang cukup penting dalam pembelajaran. Hal ini karena karakteristik berguna untuk para pendamping memilih atau menentukan cara-cara mendampingi yang sesuai dengan peserta didik dalam tujuan pembelajaran Islam. Belajar termasuk ke dalam ibadah. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, peserta didik memiliki budi pekerti yang baik, berhati bersih, dan terhindar dari sifat yang buruk. Yang kedua, peserta didik fokus kepada pembelajaran keilmuan dalam arti mengurangi hal-hal yang tidak berbau keilmuan. Yang ketiga, peserta didik bersikap baik, sopan, rendah hati, dan tawadu. Dan yang keempat, peserta didik tidak mempelajari hal-hal berseberangan. Yang kelima, peserta didik mendahulukan pembelajaran yang aktif. Yang keenam, peserta didik mempelajari suatu hal secara bertahap. Yang ketujuh, peserta didik tidak terfokus pada satu ilmu, namun juga mempelajari ilmu lainnya. Dan yang terakhir, peserta didik mengenal kelebihan dan kekurangan ilmu yang dia pelajari. sekian dari kami. Bila ada perkataan dan perbuatan kami, mohon maaf karena kami hanyalah manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.